Halo Sobat Expector, pada materi ini kita akan mengenali dahulu mengenai Internet of Things berbasis web, mengenali seputar website, fungsi IoT menggunakan website, dasar pemrograman web, dan hal lain yang menunjang web itu. Yuk, mari kita simak sama-sama mengenai website itu. Website merupakan kumpulan informasi yang diakses melalui internet. Apa yang kita buka pada Google seperti Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan lain-lain, mereka semua adalah website. Website sangat berguna dalam memberikan informasi, dan website ini terbagi menjadi dua macam. Ada website statis dan ada website dinamis. Perbedaannya adalah, kalau web dinamis, penggunaan utamanya untuk melakukan komunikasi data seperti berinteraksi dengan orang lain sebagai penyimpanan data. Nah, web dinamis ini juga membutuhkan database nih untuk penyimpanan dan komunikasi datanya. Contoh web dinamis ini seperti Facebook, YouTube. Web dinamis ini dapat diupdate informasinya menggunakan aplikasi tertentu. Sementara, kalau website statis, penggunaan utamanya hanya menyampaikan atau menampilkan informasi. Website statis itu website yang informasi di dalamnya tidak bisa diupdate melalui aplikasi atau website tersebut secara langsung. Untuk mengupdate atau mengubah informasi tersebut, kita harus melakukannya dengan cara mengubah coding web tersebut. Website statis ini juga tidak membutuhkan database, sehingga ini menjadi kelebihan tersendiri, yaitu cepat dalam pengaksesan. Contoh website statis itu seperti company profil sebuah perusahaan, pokoknya website yang tidak terlalu banyak update-nya. Jadi, jika IoT dikaitkan dengan website mana yang akan digunakan? Tentu saja website dinamis karena kita akan menggunakan database nantinya untuk komunikasi data IoT. Nah, kegunaan IoT pada web itu, walaupun platform sangat mudah dikelola dan digunakan, mengapa banyak developer lebih memilih IoT berbasis web dibanding IoT berbasis platform? Pertama, IoT berbasis web, widget atau fiturnya dapat diubah dan dikembangkan. Misalkan IoT pada platform itu sangat banyak kan widgetnya, tapi jika kita ingin mengubah tampilan widget itu, nah itu cukup sulit hingga tidak bisa diubah, karena tampilan widgetnya sudah tetap seperti itu. Yang kedua, platform IoT rata-rata model bisnis premium. Jadi, jika digunakan untuk mencoba-coba, boleh saja. Tapi jika digunakan untuk project yang berjangka panjang, nah ini merupakan sebuah masalah nih. Karena bisa saja project yang berjangka panjang itu membutuhkan fitur yang banyak dan widget yang banyak juga. Dan rata-rata platform IoT itu memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, misalkan pada Blink. Kita dibatasi hanya bisa memberikan beberapa widget pada tampilan IoT kita. Atau pada ThingSpeak, kita hanya bisa mengupdate 15 detik sekali. Nah, jika ingin real time, maka harus bayar lagi. Lalu yang ketiga adalah lebih memilih independen. Contohnya seperti pilkada. Ini bukan ngomongin politik ini hanya perumpamaan saja. Ada beberapa calon pemimpin yang lebih memilih independen. Alasannya, jika melalui jalur independen, maka cost-nya lebih murah. Karena kalau menggunakan partai, seperti membeli bendera, berkampanye, nah kalau IoT platform, membeli widgetnya, fiturnya, itu perlu mengeluarkan duit lagi. Yang kedua, tidak terikat. Sama seperti halnya widget, kita ingin mengubah tampilan widget itu, tapi tidak bisa karena kita hanya bisa menggunakan widget yang sudah disediakan oleh developer platform tersebut. Selanjutnya, jika terjadi error, dapat mudah diketahui permasalahannya. Cukup banyak bukan pengalaman-pengalaman kita menggunakan IoT platform itu. Namun, ada saja permasalahan-permasalahan yang tidak terduga, misalkan pemanggilan library-nya salah, atau multiple library yang bertabrakan, atau juga tidak bisa terkonek dengan IoT platform itu. Nah, kalau developer lebih memilih IoT berbasis web ini, dia hanya mengurus komunikasi yang terjadi pada ISP, lalu ke database-nya, setelah itu ke webnya deh. Walaupun cukup memakan tenaga untuk membuat sebuah programnya, tapi dia dapat menganalisa permasalahan yang terjadi pada komunikasi datanya.
Nah, itu adalah alasan kenapa developer lebih memilih IoT berbasis web dibanding IoT berbasis platform. Sekarang kita langsung lanjut ke bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman web dasarnya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya tidak memfokuskan pengertian masing-masing HTML, CSS, dan JavaScript, tapi saya langsung terangkan fungsinya. HTML berfungsi sebagai penyaji struktur bagian web, CSS berfungsi sebagai pemberi tampilan web, JavaScript berfungsi agar web berjalan lebih interaktif. Jadi perumpamannya seperti manusia. Bagian badan tubuh manusia itu adalah HTML-nya. Ketika dia memakai pakaian atau seragam, itu adalah CSS-nya, karena merupakan penampilan dia, dan gerakan-gerakan anggota tubuh, seperti tangan diangkat, lalu kaki berjalan, itu tentu saja perlu ada sistem koordinator seperti otak ya. Nah, otak itu adalah JavaScript-nya. Jadi sampai di sini sudah paham belum teman-teman? Untuk materi selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi nih untuk pemrograman web yang ada di sini. Ada database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam server yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan program software atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Jadi di database ini kita akan menyimpan data dan mengolah data. Lalu yang kita gunakan adalah DBMS, Database Management System, adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk mengelola, mengontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Nah, di sini kita menggunakan MySQL. MySQL merupakan DBMS bersifat open source yang sangat banyak digunakan oleh web developer untuk menyimpan atau mengolah data. Perbedaan database dan DBMS, kalau database itu seperti Microsoft Excel, dia menyimpan banyak data dan juga memanipulasi banyak data. Sementara DBMS bisa menyimpan data, mengolah data, memanipulasi data, serta berkomunikasi data dan juga mengakses data tersebut secara praktis dan efisien. Lanjut, kita ke server side. Nah, yang tadi sebelumnya adalah client side ya, yang ada HTML, CSS, JavaScript, itu adalah bahasa program client side. Nah, ini adalah server side. Yang kita gunakan bahasa programnya adalah bahasa PHP. Untuk komunikasi data dari server ke klien diperlukan server-side scripting. Nah, kenapa kita banyak membahas soal server-side, client-side, bahasa pemrograman? Jadi, pada IoT Web Base ini, kita akan membuat sebuah proyek komunikasi data dari ISP ke Arduino IDE, ke DBMS, yaitu MySQL, lalu ke web. Itulah proyek besar yang akan kita buat pada kelas ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.